Halo para madang pangker, gimana kabarnya kalian sekarang? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kekayaan dalam hidup ini tanpa perlu bekerja. Hayu urang leureuheura sebentar untuk menghilangkan sedikit pikiran karena hutang Bang Emok terutama pinjol sambil nonton alur cerita film ini. Jeung tong poho siapkeun heula kopi rokona. Enak banget. Seorang pria yang bernama Kam. Ini dia parasnya. Dibesarkan dari kecil hanya bersama ayahnya dan dua gajah kesayangannya yang diberi nama Poryai dan Korn. Kam adalah orang terakhir dari garis keturunan penjaga keluarga yang pernah menjaga gajah perang Raja Thailand. Mengikuti tradisi, si Kam sangat berhati-hati dalam memelihara hewan dan tumbuh dengan membentuk hubungan dekat dengan gajahnya Poryai dan anaknya Korn. Saat ada acara festival Songkran, si Kam dan ayahnya membawa kedua gajahnya untuk mengikuti acara festival tersebut. Saat tiba di festival, para panitia pun langsung membawa gajahnya yang bernama Por ke dalam. Saat si Kam mau ikut, si Kam tidak diperbolehkan masuk oleh panitia. Hanya ayahnya saja yang diperbolehkan masuk. Si Kam pun bersama gajahnya yang bernama Sikon pergi jalan-jalan di acara tersebut dan membelikan Sikon kalung. Lalu, si Por diperiksa kesehatannya. Karena ayahnya hanya mengikuti prosedur panitia, si Por langsung mau dibawa oleh panitia. Akan tetapi, ayah si Kam menolaknya yang mengakibatkan cekcok. Dan membuat ayahnya si Kam harus didor. Si Por dengan gajah yang lainnya, hewan-hewan tersebut dicuri oleh pemburu gajah. Tidak terlewat, Sikon juga ikut dicuri. Dengan bantuan dari Tuan Sutep, seorang anggota parlemen setempat dan putranya. Dan dengan kagetnya, bahwa yang didor adalah ayahnya. Ayahnya lalu menyuruh si Kam langsung mengejar dan mengambil kembali si Por dan Sikon. Tetapi sayangnya, si Kam sudah ketinggalan jejak. Dengan gede kawani, esoknya si Kam mendatangi rumah Tuan Sutep dan mengejar para pemburu. Namun, gajah-gajah itu sekarang berada di tangan si Johnny, seorang gangster Vietnam yang menjalankan Tom Yugong, Otob, sebuah restoran Thailand di Sydney, Australia. Dua minggu kemudian, si Kam pun berangkat ke Sydney. Setelah si Kam tiba di Sydney, karena si Kam salah naik Grab, yang ternyata supirnya adalah seorang pencuri yang sedang dicari. Alhasil, si Kam otomatis jadi sandraan. Great food, beautiful girls too. You like that? Change your plan. Hang on. Nothing good for nothing. Nothing. Petugas polisi Sidmark, seorang Thailand Australia dan rekannya Rick memojokkan pencuri itu.
Calm down, calm down. Let's talk, okay? yang menodongkan senjata ke si Kam. Namun Kam dengan santainya menghajar supir tersebut. Shoot him! Pistol! Dan Inspektur Vincent menembak mati pencuri itu. Dan kemudian menangkap si Kam. Menuduhnya sebagai pencuri lain. Adios. Di dalam mobil, si Kam melihat si Johnny di Tom Yugong, di mana ia menjadi tidak menentu dan mendesak Mark dan Rick untuk menangkap si Johnny. Tetapi tidak berhasil karena si Kam terdaik cicing yang menyebabkan mobil itu menabrak. Si Kam lalu melarikan diri dan mengikuti si Johnny, yang melarikan diri dan memaksanya untuk melawan antek-anteknya.นี่ฉันขอเตือนนะในฐานะที่เลย Si Kam pun memaksa seorang antek untuk membawanya ke tempat persembunyiannya si Johnny. Di situ, kebetulan si Tony sedang bertransaksi narkoboy, sehingga dapat menghentikan transaksi narkoboy tersebut. Si Johnny marah, langsung memanggil penggemar olahraga ekstrim untuk melawan si Kam. Tetapi, mereka semua tidak mampu mengalahkan si Kam. Setelah mengalahkan para penjahat itu, si Kam kelelahan dan tertidur di sebuah gang. Sipla seorang kupu-kupu malam yang ditemui si Kam saat berhadapan dengan si Johnny, membawanya ke apartemennya. Si Mark dan si Rick dikeluarkan dari kasus tersebut dan ditugaskan kembali untuk memberikan keamanan bagi pertemuan komisaris polisi dengan Tuan Sim. Dalam pertemuan itu, Sipla bertindak sebagai gadis penghibur dan penari untuk kedua pria itu. Tuan Sim dan komisaris polisi dibunuh oleh seorang yang disewa oleh Vincent. Namun pembunuhan itu terekam kamera komisaris. Si Vincent membunuh si Rick dan menyalahkan si Mark.
yang kemudian ditangkap. Dengan bantuan Sipla, Shika memasuki Tom Yugong Otop di mana ia memaksa masuk area VIP dan mencapai ruang makan di atas. Dalam perlindungan anak buahnya, bertemu dengan si Johnny lalu mengejek Shikam dengan bel sikon. Shikam marah, menghajar lawan-lawannya dan memasuki area penyimpanan. Di mana terdapat sebagai hewan eksotis yang siap disembelih dan dimakan. Shika menemukan dan membebaskan si Mark dan si Korn. Lalu melarikan diri beberapa menit sebelum polisi tiba. Si Vincent melalui pencarian terhadap Shikam dan si Mark yang bersembunyi di sebuah biara Buddha sambil berkonsultasi. Segera setelah kepergian mereka, biara tersebut dibakar oleh si Vincent dan anak buahnya. Percaya bahwa kuil dan penghuninya mungkin dalam bahaya, si Mark dan Shikam memutuskan untuk kembali setelah tiba. Melihat biara Buddha sudah terluka dan tempat itu sudah terbakar, saat mau membantu biara Buddha tersebut, Shikam langsung dihancak dengan 3 pembunuh. Seorang capoeira yang ganas, seorang ahli wushu yang menggunakan pedang, dan Teka seorang pegulat raksasa. Shikam mengalahkan 2 yang pertama, tetapi si Teka terbukti terlalu kuat untuknya. Saat Shikam akan dibunuh seketika polisi tiba, dan si Mark datang untuk membantunya melarikan diri. Si Mark kemudian ditemukan oleh beberapa polisi dan dikirim untuk berurusan dengan si Vincent.
yang terungkap berada di balik pembunuhan komisaris polisi. Shikam tiba di sebuah aula tempat Madame Rose, pemimpin geng Cina, yang sedang mengadakan konferensi pers. Shikon beralih masuk, menakut-nakuti seorang sementara Shikam langsung. Si Mark menangkap si Vincent, yang kemudian malah didor oleh si Johnny. Menemukan dirinya bersama Shikon di sebuah ruangan besar, Shikam diperlihatkan kerangka si Poryai. Bertahtakan permata sebagai hadiah untuk si Madame Rose, Shikam melawan anak buah si Madame Rose dan secara brutal. Karena Shikam dapat menghancak dengan mudah, Shikam dipertemukan lagi dengan si Teka. Di sini bersama dengan 3 orang lainnya dipanggil. Shikon terlempar melalui dinding kaca dan Shikam terbentur ornamen gajah, menyebabkan 2 tulang kaki jatuh. Shikam mengalahkan si Teka dan pegulat lainnya dengan menggunakan ujung-ujung tulang yang tajam untuk mengiris tenggorokan mereka. Karena melihat Shikam dan menghancak semua anak buahnya, si Madame Rose pun mengabecir melarikan diri dengan helikopter. Akan tetapi, dapat dihentikan oleh Shikam dan mereka berdua terlempar jatuh. Jatuhnya Shikam dipatahkan oleh gading Poryai. Si Mark dimanfaatkan oleh Inspektur Lamon dan Kam akhirnya bersatu kembali dengan Korn. Tamat. Sekian dan hatur nuhun, sampai jumpa di arus cerita film selanjutnya.